Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, Sehat itu penting, subtema 3, Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Perhatikan cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando pertanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, si kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, si kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita?
Cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar tersebut dapat bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan proses suatu kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Membandingkan kecepatan antara dua kejadian. Coba kamu perhatikan contoh berikut. Di sini kita akan membandingkan dua mobil, yaitu mobil A dan mobil B, yang mana mobil A berjalan sejauh 10 km dalam waktu 15 menit, sedangkan mobil B berjalan sejauh 25 km dalam waktu 20 menit. Nah, kita akan bandingkan mobil manakah yang paling cepat. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Kita cari kecepatan mobil A dulu. V mobil A sama dengan S per T. Kita substitusikan, S-nya 10 km, T-nya 15 menit. Sehingga kita tulis 10 km per 15 menit. Kedua ruas ini kita bagi 5, sehingga hasilnya 2 km per 3 menit. Yang kedua, kita cari kecepatan mobil B, yaitu V mobil B sama dengan S per T. Sama, kita substitusikan juga, S-nya 25 km, T-nya 20 menit. Sehingga kita tulis 25 km per 20 menit. Kedua ruas ini kita bagi 5, hasilnya 5 km per 4 menit. Jika kamu sudah cari kecepatan kedua mobil tersebut, kita cari mana yang lebih besar. Di sini 2/3 kita bandingkan dengan 5/4. Kita kali silang, 2 dikali 4 hasilnya 8. 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga 2/3 kurang dari 5/4. Nah, jadi mobil yang paling cepat adalah mobil B. Contoh yang kedua, kecepatan mobil A adalah 1 km per menit. Kecepatan mobil B adalah 45 km per jam. Mobil manakah yang paling cepat? Untuk soal cerita, kamu biasakan gunakan diketahui dan ditanyakan. Gunanya untuk apa? Yang paling utama adalah untuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan soal tersebut. Di sini diketahui kecepatan mobil A adalah 1 km per menit. Kecepatan mobil B adalah 45 km per jam. Ditanyakan, mobil manakah yang paling cepat? Nah, sekarang kita jawab. V mobil A sama dengan S per T. Kita substitusikan 1 km per 1 menit.
Sedangkan V mobil B sama dengan S per T. Kita substitusikan 45 km per 1 jam. Nah, karena di sini mobil A menggunakan satuan waktunya menit, maka mobil B kita ubah jam ke dalam menit, sehingga 45 km per 60 menit. Nah, 45 per 60 kita sederhanakan menjadi 3 km per 4 menit. Lalu kita bandingkan 1 per 1 kita bandingkan dengan 3 per 4. Caranya sama, kita kali silang, 1 kali 4 hasilnya 4, 1 kali 3 hasilnya 3, sehingga 1 per 1 lebih besar dari 3 per 4. Jadi, mobil yang paling cepat adalah mobil A. Nah, ayeuna urang diajar guru wilangan jeung guru lagu. Perhatikeun pupuh mijil ieu. Pupuh mijil teh salah sahiji tina 17 pupuh nu aya dina sastra Sunda. Pupuh mijil kaasup pupuh Sekar Alit. Watek pupuh mijil sedih. Dina sapada pupuh mijil aya genep padalisan. Sapada artina sabait, sedengkeun padalisan artina baris. Guru lagu hartina sora panungtung unggal padalisan. Ayeuna urang tengetan guru lagu pupuh mijil. Padalisan kahiji. Duh manusa timimiti lahir. Sora panungtungna I. Jadi guru laguna I. Padalisan kedua, tug nepi ka maot. Sora panungtungna O. Jadi guru laguna O. Padalisan katilu, hirup moal bisa sorangan wae. Sora panungtungna E. Jadi guru laguna E. Padalisan kaopat, taya nu bisa hirup mandiri. Sora panungtungna I. Jadi guru laguna I. Padalisan kalima, teu bisa dipungkir. Sora panungtungna I. Jadi guru laguna I. Padalisan kagenep kudu aya batur. Sora panungtungna U. Jadi guru laguna U. Guru wilangan hartina jumlah engang unggal padalisan atawa suku kata. Padalisan kahiji. Duh manusa timimiti lahir. Aya 10 guru wilangan. Padalisan kedua, tug nepi ka maot. Aya genep guru wilangan. Padalisan katilu, hirup moal bisa sorangan wae. Aya 10 guru wilangan. Padalisan kaopat, taya nu bisa hirup mandiri. Aya 10 guru wilangan. Padalisan kalima, teu bisa dipungkir. Aya genep guru wilangan. Padalisan kagenep, kudu aya batur. Aya genep wilangan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.